Jangan merasa nak dipanggil. Begitu juga orang kurban. Orang kurban merasa kurban itu setahun sekali saja. Tidak, kurban itu tiap tahun. Di sisi jumhur ulama selain mazhab Hanafi, berkurban itu sunnah muakkad. Makruh kalau tidak kurban bagi yang mampu. Siapa yang disebut mampu? Mampu itu ya, di sisi jumhur ulama, mereka yang mempunyai harta. Kalau mazhab Syafi'i tegas sekali Pak, mereka yang punya harta, man yamliku samanaha, punya harta, lalu kemudian sanggup membeli binatang kurban dan masih ada sisa setelah itu, yang dia masih bisa bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Maksud setahun sebelum dan sesudah, diampunkan dulu setahun, ditambah lagi setahun lagi, berarti digugurkan dosa 2 tahun. Itu sehari puasa Arafah. Bayangkan kalau kita sudah umur 60 Pak, na 60 ke dah puasa Arafah. Berarti kalau kita dalam keadaan sedang taubat, semua dosa-dosa kita sudah diampunkan selama 60 tahun. Itu kan pemberian bonus dari Allah yang luar biasa. Maka kalau tidak sanggup puasa 9 hari, ambil Senin Kamis tambah 9. Kalau tidak sanggup, jaga di hari ke-9. Kalau hari ke-9-nya juga tidak sanggup, maka mati pada rumah. Ya, kecuali kita yang sudah tua sekali, yang doktor melarang, punya bapak hanya boleh puasa apa? Punya bapak puasa untuk menang. Isteri pun sudah mengatakannya biar puasa leh, biar puasa kahwin lain nanti. Itu kalau dah nak sanggup puasa lagi, ya serahkan. Tapi bagi yang sanggup, jangan lewatkan hari ke-9, iaitu hari puasa Arafah. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya ya, menjelang puasa Arafah ya, itu kan hari ke-9 juga orang-orang sudah mulai masuk ke wukuf. Wukuf di Arab Saudi. Nanti biasanya selalu tiap tahun itu berulang-ulang ribut di grup WA perkara yang sama. Apa dia? Apakah kita puasa Arafah harus mengikuti wukuf? Karena nanti ada yang langsung memvonis wajib ikut wukuf di Arab Saudi. Tak sah puasa Arafahnya kalau tidak mengikuti wukuf Arafah. Sampai begitu kadang-kadang vonis-vonis yang berlaku. Nah, benarkah hari Arafah itu, hari puasa Arafah harus mengikuti wukuf di Arafah? Atau mulai datang masuknya wukuf di Arafah? Nah, ini perlu difahami dengan baik Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi sudah duluan puasa Arafah sebelum adanya wukuf. Menyerta baca sejarah dan baca hukum, dari tahun ke-6 Hijriah Nabi sudah mulai puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu puasa di hari ke-9, belum ada wukuf. Wukuf itu pertama sekali ada kapan Bapak? Ada Nabi kerja haji. Nabi kerja haji bacaan 10 Hijriah. 10 Hijriah Nabi baru pergi haji. Di situ baru ada wukuf. Jadi kalau ada yang mengatakan Arafah, hari Arafah harus mengikuti wukuf di Arafah, itu juga tidak sesuai dengan sejarahnya. Jadi Nabi sudah duluan puasa Arafah sebelum adanya wukuf. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain itu sangat dimaklumi dari masa sahabat pun sudah terjadi. Dan kita sering dengar ada hadis disebut hadis Quraib. Hadis Quraib itu ada seorang sahabat bernama Ummul Fadl atau dipanggil Quraib, itu diutus dari Madinah ke Syam, ke Syria. Dan di sana dia melewati hari sampai bertemu Ramadan. Lalu dia balik ke Madinah. Dia balik ke Madinah di penghujung Ramadan. Ketemu sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya ke Quraib, di sana kapan nampak hilal untuk hari raya? Quraib berkata hari Jumaat.
Berarti penduduk Syam hari Sabtu hari raya. Lalu kemudian Quraib mengatakan kalau di Madinah, kata Ibnu Abbas, di Madinah baru nampak hilal hari Sabtu. Berarti penduduk Madinah harus tambah puasa satu hari lagi. Hari raya berarti hari Minggu atau hari Ahad. Jadi perbedaan hari antara Syam dengan Madinah. Lalu kemudian Quraib mengatakan ke Ibnu Abbas, kenapa kita tidak satukan saja, ikuti yang duluan muncul, iaitu seharusnya penduduk Madinah mengikuti ke Syam. Sudah duluan muncul hilal di Syam, kenapa tidak ikut ke sana saja? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sepupu Nabi yang paling faham Al-Quran setelah Nabi. Didoakan oleh Nabi, dia yang paling faham Quran. Apa jawaban Ibnu Abbas? Tidak begitu, kata Ibnu Abbas. Hakaza ma amarana Rasulullah. Tapi beginilah yang disuruh Nabi. Apa maksud beginilah yang disuruh Nabi? Ikuti hilal di negeri masing-masing. Jadi kita tidak perlu ribut menyebeda orang raya dengan Arab Saudi. Kok bisa beda? Kita kan 10 Zulhijjah itu kan 10 Zulhijjah kan puncaknya wukuf di Arafah. Kenapa kita kok bisa beda hari raya kita dengan di sana? Itu tidak boleh terjadi macam-macam. Padahal dari dulu sudah terjadi. Jadi biasa aja. Jadi baik kita pakai bakbutnya. Jadi kalau mau ikut ya silahkan, tapi jangan buat keributan memecahkan persatuan. Nah, itu pertimbangan kedua. Jadi dari dulu perbedaan itu sudah biasa terjadi. Yang ketiga, hari ini orang bilang, Pak, kalau puasa Arafah itu harus ikut ke wukuf di Arafah dan segala macam. Orang hari ini mengambil hukum dengan keadaan dunia sudah canggih teknologinya. Jadi informasi itu bisa satu hari per detik itu bisa dapat langsung informasi. Sekarang kan kita lihat live tayangan langsung dari Arab Saudi sedang wukuf. Kita di sini begini. Itu kan hari ini. Dulu memang bisa begitu dulu. Misal Nabi sedang wukuf. Kapan Nabi mau kasih tahu waktu wukuf? Ke Madinah. Misal Nabi Mekah sedang wukuf. Bagaimana Nabi bisa memberitahu waktu wukuf untuk penduduk Islam di Madinah, di mana-mana pada waktu itu? Nabi akan WA atau Nabi video call? Tidak bisa. Untuk memberitahu ini kejadiannya ini, dikasih tahu ke Madinah, itu perlu 7 hari mengutus kurir untuk balik ke Madinah. 7 hari sudah habis wukuf, sudah habis hari raya baru sampai kurirnya. Datang kita buat hukum hari ini sesuai dengan teknologi hari ini. Maka orang kadang-kadang kok bisa kita beda segala macam. Dari dulu memang tidak bisa diberitahu. Kalau mau mengikuti hukum dari dulu ya berarti harus kasih tahu dulu baru buat hukum. Makanya tidak usah ribut ketika terjadi perbedaan hal yang begitu. Dan tidak wajib puasa Arafah mengikuti hukum. Hanya wajib. Jadi ini amalan kedua, hendaknya jaga puasa sunnah di dalam bulan Arafah, di dalam bulan Zulhijjah. Nah, kemudian sedikit lagi, bagi kita yang tak berhaji, maka masih ada amalan selain puasa. Apa dia? Berkurban. Nah, kurban ini, Pak. Ini kalau kata Nabi SAW, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam ketika dia berada di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari sembelih. Hari sembelih itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di 4 hari itu kecuali berkurban. Lalu Nabi sambung, saking hebatnya orang berkurban, maka binatang kurbannya akan datang kembali menemuinya, bersaksi di hadapan Allah, lengkap tubuh-tubuhnya yang dulu sudah kita cincang, tapi dia datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan lemak-lemaknya. Dia datang. Untuk apa dia datang? Dia bersaksi membela orang yang menyembelihnya. Nah, coba bayangkan, Pak, binatang itu kita sembelih lalu bersaksi untuk bela kita. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin terjadi. Bapak sembelih istri, misal bapak sembelih istri,
nanti isteri datang lagi untuk membela kita. Sini fikir Pak Bacul. Kita sembelih isteri, nanti isteri datang lagi untuk membela kita. Datang tapi bukan untuk membela, menuntut kita. Sembelih anak, sembelih tetangga, sembelih siapa, enggak datang. Satu tetes darah kita tumpahkan punya orang lain tanpa hak, dituntut di hari kiamat. Tapi kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih datang membela kita. Itu kenapa? Karena Allah yang men-setting acara itu. Lalu Nabi bilang lagi, ini masih satu hadis, kata Nabi apa? Darah yang tumpah dari binatang kurbanmu lebih cepat sampai ke Allah daripada muncrat ke tanah. Sebelum tetesannya jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai ke Allah. Itu hebatnya orang berkurban. Makanya jangan sampai meninggalkan amal-amal terbesar di dalam bulan Zulhijjah, dan salah satunya adalah kurban. Sekarang ada orang yang mengatakan begini, tapi kan long sangang hanapeng sangku kurbannya tonyo. Dia selalu mengatakan tak ada wang, sama kayak orang haji merasa tak dapat panggilan. Kalau kita bilang hana daftar haji, hana teruk panggilan dong. Kayak mana nak teruk panggilan? Memang panggilan itu datang waktu sedang mimpi bersuara haji. Itu kan cerita Aladin yang ada begitu. Tidak begitu. Panggilan itu dulu kita honorer, tiba-tiba lulus P3K nya panggilan. Dulu kita tukang sapu di masjid, lalu kemudian tiba-tiba gara-gara kemuliaan membersihkan masjid sudah jadi PNS, itu panggilan. Dulu anak kita kerjanya jualan misal kan jualan kebab atau apa, tiba-tiba jadi wakil presiden, itu panggilan. Jadi jangan merasa tidak dipanggil. Begitu juga orang kurban merasa kurban itu setahun sekali saja. Tidak, kurban itu tiap tahun. Di sisi jumhur ulama selain mazhab Hanafi, berkurban itu sunnah muakkad, makruh kalau tidak kurban bagi yang mampu. Siapa yang disebut mampu? Mampu itu di sisi jumhur ulama, mereka yang mempunyai harta. Kalau mazhab Syafi'i tegas sekali Pak, mereka yang punya harta, man yamliku samanaha, punya harta, lalu kemudian sanggup membeli binatang kurban, dan masih ada sisa setelah itu, yang dia masih bisa bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Sanggup beli kambing 2,5 juta, mentang napeng, masih ada uang untuk bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir, kalau masih bisa hidup setelah beli kambing, maka dia termasuk mampu. Kalau kita standarnya mazhab Syafi'i, maka rata-rata kita sudah mampu. PNS mampu tu semuanya itu. Kalau P3K yang baru lulus mungkin tak mampu, karena gaji baru keluar bulan 10. Menyoi TV menyoheng Prabowo kedih 2026 tu. Tapi bagi kita Pak punya adik ATM ada 5 juta, itu semua mampu tu. Habis beli 2,5 juta, mentang napeng 5 juta. Sandaran mazhab Syafi'i sampai hari tasyrik terakhir. Kalau kata Rasulullah, man wajada lahu si'ah, barang siapa yang sudah dapat kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yakrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, jangan dekat-dekat. Maksudnya Nabi benci kepada orang yang tak berkurban setelah dia punya harta. Makanya berkurbanlah. Paksakan Pak, jangan dengar bisikan syaitan. Maka kadang-kadang kita dibisik dalam hati, tak usahlah tahun ni, tiap tahun. Begitu bisikan hati. Padahal uang tiap tahun masuk, uang tiap-tiap bulan masuk. Kurban seakan-akan tak perlu tiap tahun. Kadang-kadang isteri yang bisik. Isteri mengatakan, tak usahlah, kita masih perlu ni, kita harus ganti gorden di rumah kan, udah lama kali gorden di rumah ni. Kemudian kita pun juga permadani di ruang tamu juga udah mulai agak hancur, kita ganti, tak usah kurban. Itulah kalau mempunyai isteri syaitan kayak gitu. Jadi jemaah melakukan Allah, ini diantara amal-amal terbaik di dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita tidak melewatinya. Baik, saya berhenti dulu sebentar, mungkin ada waktu sekitar berapa menit lagi ni. Silakan.